Wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah kriptografi, dan saya akan menjelaskan tentang kriptografi modern ya. Tetap dengan sumber yang saya gunakan ada di sini. Nah, kita mulai saja ya. Seperti apa itu kriptografi modern? Karena sebelumnya kita sudah belajar tentang kriptografi klasik. Tentunya saya berharap Anda sudah lebih mengerti bagaimana penggunaan kriptografi modern. Oke, untuk kriptografi modern ini beroperasi dalam mode bit. Kalau algoritma kriptografi klasik itu beroperasi dalam mode karakter, namun untuk kriptografi modern ini beroperasi dalam mode bit. Nah, alasannya kalau dulu itu menggunakan algoritma kriptografi klasik beroperasi dalam mode karakter karena dulu belum ada yang namanya komputer. Jadi orang berkomunikasi itu menggunakan algoritma kriptografi klasik itu berkomunikasinya menggunakan kertas dan pena ya. Nah, jadi di situ mereka di situ perbedaan antara kriptografi klasik dengan kriptografi modern. Untuk kunci plaintext ciphertext diproses dalam rangkaian bit. Oke, saya harap Anda sudah paham yang seperti apa itu bit ya. Nah, jadi penggunaan kunci plaintext ciphertext itu diproses dalam rangkaian bit pada kriptografi modern. Nah, operasi bit itu paling banyak yang digunakan yaitu operasi bit XOR ya. Jadi paling banyak menggunakan operasi bit XOR. Tetap menggunakan gagasan pada algoritma klasik yaitu substitusi dan transposisi, namun untuk algoritma kriptografi modern ini lebih rumit daripada algoritma klasik. Karena apa? Sangat sulit dipecahkan. Kemudian perkembangan algoritma kriptografi modern didorong oleh penggunaan komputer digital untuk keamanan pesan. Oke. Zaman sekarang kita menggunakan komputer digital untuk bertukar informasi ya, atau saling bertukar informasi misalnya melalui email ya. Jadi itu penggunaan algoritma kriptografi modern itu sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, zaman sekarang kita menggunakan komputer digital untuk berkomunikasi, maka muncullah yang namanya kriptografi modern. Komputer digital mempresentasikan data dalam biner. Oke, rangkaian bit pesan dalam bentuk rangkaian bit dipecah menjadi beberapa blok. Nah, ini contoh plaintext-nya. Ini plaintext ya. Kenapa dibilang ini plaintext? Plaintext kok tidak bisa dibaca. Nah, itu kan bukan kamu yang baca ya, tapi ini komputer yang mengetahui apa maksud dari plaintext ini. Namun kalau kita ingin mengubahnya itu menjadi 4 bit ya. Berarti ini ada 12 jumlahnya, 12 dibagi 4 bit ya. 12 dibagi 4 bit sama dengan 3. 3 ini apa? Ini 4 bitnya, ini 12 bit dibagi 4 bit, hasilnya menjadi 3. 3 apa? 3 blok ya. Ada 3 blok. Masing-masing 4 bit. Ini blok pertama, blok kedua, dan blok ketiga. Jadi seperti itu ya.
Maka setiap blok menyatakan nilai dari 0 sampai 15. Itu Anda bisa lihat pada kode ASCII ya. Untuk 1001 itu apa nilainya ya? Nilainya itu apa? Karena di sini belum ada di sini jika diubah ke kode ASCII itu kan ada hex, ada biner, ada heksa, ada desimal juga di situ ya. Nah, jadi Anda lihat dalam bentuk desimalnya ya. Ini bit ini menyatakan setiap blok ini dalam bit-bit ini menyatakan 0, angka 0 sampai 15. Jadi 1001 itu adalah 9 ya. 1101 itu adalah 13, 0110 itu adalah 6. Oke, seperti itu ya penggunaan rangkaian bit pada algoritma kriptografi modern. Nah, ini kan 4 bit. Bagaimana dengan 3 bit? Nah, kalau 3 bit yang tadi kan 12 bit ya. Ada 12 bit, kita ubah menjadi masing-masing 3 bit ya. Jadi ada 4 blok. Jadi ada 4 blok. Hasilnya juga nanti 4 ya. 4 angka ya kalau misalnya kita ubah ke desimalnya. Jadi 100 atau 1000 itu hasilnya 4, 111 7, 0102 1106. Nah, ini plain text. Ini baru plain text ya. Nah, bagaimana kalau misalnya tadi sudah 4 bit, 3 bit, namun kalau saya mau 12 bit ini kita ubah menjadi masing-masing 5 bit, seperti apa? Berarti 12 dibagi 5 ya. Berarti ada nanti bit yang tidak cukup ya. Nah, seperti apa itu kalau misalnya bitnya itu ini kan contohnya ya. Plain text-nya ini ada 12 bit. Kalau kita mau gunakan masing-masing dalam blok itu 5 bit. 1, 2, 3, 4, 5. Ini untuk blok pertama. Kemudian blok kedua 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini untuk blok kedua. Berarti ini sisanya nanti seperti apa? Nah, sisanya ini supaya sama dengan blok-blok sebelumnya. Ya, ini blok pertama, blok kedua masing-masing 5 bit. Nah, bagaimana dengan blok ketiga? Blok ketiga ini hanya 2 bit. Nah, kita tambahkan padding bits. Padding bits itu adalah bit-bit tambahan jika ukuran blok terakhir tidak mencukupi panjang blok. Namun, penambahannya itu bukan di belakang, namun di depan ya. Penambahannya itu di depan, itu aturannya ya. Kita tambahkan ke depannya. Karena kode biner itu dimulai dengan angka 0 ya. Pada kode ASCII coba kalian lihat. Nah, itu angka 0. Jadi kita tambahkan bit-bit tambahan jika ukuran blok terakhir tidak mencukupi. Nah, ini karena 2 kita tambahkan 3 ya, supaya sama dengan blok-blok sebelumnya. Padding bits mengakibatkan ukuran plain text hasil deskripsi sedikit lebih besar daripada ukuran plain text semula. Iya, karena kan sudah ditambahkan ya, maka sedikit lebih besar daripada ukuran plain text semula. Representasi dalam heksadesimal. Pada beberapa algoritma kriptografi, pesan dinyatakan dalam kode hex. Ini pesan dinyatakan dalam kode hex. Kalau misalnya pesannya itu 1100,
hasilnya C ya. Ini bukan ciphertext, namun ini plain text. Nah, karena kita menggunakan apa namanya, komputer digital. Untuk huruf C itu dibaca oleh komputer itu 1100. Oke, contoh plain text. Nah, plain text-nya dibagi menjadi 4 bit. Nah, jadi masing-masing blok itu 4 bit. Hasilnya kalau kita bagi 12 bit ini kita bagi menjadi 4 bit, jadi ada 3 blok. Dalam notasi hex adalah 9D sama 6. Ini 9, ini D, ini 6. Oke, yang seperti apa itu operasi XOR? Tadi saya jelaskan bahwa kebanyakan atau paling banyak itu kita menggunakan operasi XOR pada algoritma kriptografi modern. Notasinya seperti ini, lambangnya seperti ini ya. Lingkaran, kemudian ada tambah di situ di tengahnya. Jadi operasi XOR itu tiap angka yang sama itu dinyatakan 0 ya, sama dengan 0. 0 XOR 0 sama dengan 0. 1 XOR 1 itu sama dengan 0. Yang berbeda itu hasilnya 1 ya. 1 di XOR-kan dengan 0 hasilnya 1. 0 di XOR-kan dengan 1 itu hasilnya 1. Jadi ingat saja kalau untuk operasi XOR itu tiap angka yang sama itu hasilnya 0. Angka yang berbeda itu hasilnya 1. Contohnya seperti ini, operasi XOR untuk penjumlahan sama dengan penjumlahan modulo 2 ya. 0 tambah 0 0 XOR 0 sama dengan 0, itu sama dengan 0 tambah 0 mod 2 ya. Mod 2 itu kalau dia 0 ya hasilnya juga 0. 0 XOR 1 sama dengan 1, 0 tambah 1 ya, kalau modnya 2 ya hasilnya 1 ya. 1 XOR 0 sama dengan 1, 0 tambah 1, 1 tambah 0 ya, bukan 0 tambah 1. 1 tambah 0, ini salah ya. Ini harusnya 1, ini 0. 1 tambah 0, mod 2 sama dengan 1. Ini 1 ditambah 1 XOR 1 sama dengan 1. Karena apa? Ini 1 tambah 1, 2. 2 mod 2 ya 0 hasilnya. Oke, operasi XOR bitwise. Jika dua rangkaian dioperasikan dengan XOR, maka operasinya dilakukan dengan XOR-kan. Meng-XOR-kan setiap bit yang berkoresponden dari kedua rangkaian bit tersebut. Contoh 10011 di-XOR-kan dengan 11001 sama dengan 01010, yang dalam hal ini hasilnya diperoleh sebagai berikut. 1 XOR 1 ya 0. Karena kan setiap angka yang sama itu hasilnya 0. Angka yang berbeda hasilnya 1. Angka yang sama hasilnya 0. Angka yang berbeda hasilnya 1. Angka yang sama adalah hasilnya 0. Jadi ingat saja angka yang sama itu hasilnya 0 ya. Angka yang berbeda hasilnya 1. Algoritma enkripsi dengan XOR. Oke, enkripsi. Ini enkripsi. Kalau enkripsi berarti kita mencari tahu ciphertext-nya ya.
Ciphertextnya itu apa? Nah, berarti sama dengan plain text ditambah K. K itu apa? K itu adalah kunci. Dekripsi. Untuk dekripsi dari ciphertextnya ini, cara dekripsinya seperti apa? Untuk mendapatkan plain text ya. Untuk mendapatkan plain text berarti sama dengan ciphertext ditambah di XOR ya, bukan ditambah, tapi di XOR-kan dengan K ya. K itu apa? K itu kunci. Jadi enkripsi itu untuk mendapatkan ciphertext sama dengan plain text di XOR-kan dengan K. Nah, kemudian dekripsi plain text untuk mendapatkan plain text sama dengan ciphertext di XOR-kan dengan K. Contoh plain text. Nah, ini contoh plain text-nya yaitu karakternya itu E. Kalau kita mau cari di kode ASCII ya. Kode ASCII ya, ini ada berapa? Ada berapa bit? Ada 4, ada 8 ya, 8 bit. Pada kode ASCII kalau untuk mengetahui hasilnya itu apa? Kita lihat karakternya itu adalah E ya. Lihat saja ini untuk karakter dia E. Kemudian kuncinya adalah 5. Karakter 5 itu cari apa namanya? Kalau kita mempunyai karakter E, kemudian kita salin ke 8 bit atau namanya biner ya pada kode ASCII ya. Kemudian 5 juga kita salin ke kode binernya. Maka ini hasil dari karakter E-nya. Karakter E sama karakter 5. Jadi karakter 5 ini adalah kuncinya ya. Ini kunci, kemudian ini karakter E ini adalah plain text-nya. Nanti kita mau ubah huruf E ini ya. Huruf E nanti kalau misalnya kita kunci dengan karakter 5, hasilnya apa? Jadi hasilnya kita bisa ketahui dengan cara meng-XOR-kan ya antara plain text dengan kunci. Nah, caranya ya ini kan 0 di XOR dengan 0 hasilnya 0. 1 di XOR dengan 0 itu hasilnya 1. Ingat, tiap angka yang sama itu hasilnya 0, angka yang berbeda hasilnya 1. 1 di XOR-kan dengan 1 hasilnya 0. Nah, jadi dan seterusnya ini ya. Hasilnya adalah karakter P. Jadi karakter E ini ketika kita kunci dengan karakter 5 hasilnya adalah P. Tapi P ini ada untuk karakter pada kode ASCII itu ada P besar, ada juga P kecil. Ini P besar ya. Jangan sampai kalian lihat P kecil tapi kode binarnya kok beda. Ya iyalah, karena ini adalah bukan P kecil namun P besar. Jadi seperti itu ya. Hati-hati dalam penggunaan kode binar ya. Oke. Begitu juga kalau mau kita ubah ciphertextnya ke plain text, kita XOR-kan ya. Nah, tetap dengan kunci yang sama ya. Kunci yang sama, hasilnya akan kita dapatkan dengan ini. Kita cari ke karakternya pada kode ASCII, hasilnya adalah E, bukan E besar ya, tapi E kecil. Oke. Nah, ini. Kategori algoritma cipher berbasis bit. Yang pertama adalah cipher aliran atau stream cipher beroperasi pada bit tunggal. Enkripsi atau dekripsi bit per bit. Untuk cipher blok atau blok cipher beroperasi pada blok bit ya. Contoh 64 bit dibagi blok 64 bit per blok sama dengan 8 karakter atau blok ya. Ada 64 bit
atau blok itu sama dengan 8 karakter per blok. Kemudian enkripsi atau dekripsi blok per blok. Jadi enkripsinya itu blok per blok ya. Kalau yang pertama untuk chip per aliran itu enkripsi atau dekripsinya itu bit per bit. Kalau ini ya blok per blok. Beda ya, chip per blok sama chip per stream. Oke, contoh stream chipper. Nah, stream chipper berarti yang bit per bit ya. Yang ini, enkripsi atau dekripsinya itu bit per bit. Ini yang dimaksud dengan contoh dari stream chipper. Oke, plain text-nya ini, case stream-nya ini, di XOR-kan, hasilnya ini, chipper text-nya. Keamanan sistem chipper aliran bergantung seluruhnya pada case stream generator. Tinjau 3 kasus yang dihasilkan oleh case stream generator. Yang pertama, case stream seluruhnya 0. 2. Case stream berulang secara periodik. 3. Case stream benar-benar acak. Untuk kasus pertama, jika pembangkitnya mengeluarkan aliran bit kunci yang seluruhnya 0, maka chipper text sama dengan plain text. Ya. Jadi hasilnya untuk chipper text itu sama dengan plain text-nya juga ya. Nah, sebab chipper text sama dengan plain text di XOR-kan dengan 0 itu hasilnya juga plain text. Nah, jadi kasus 1 itu menjadi tak berarti proses enkripsinya karena kembali lagi ke plain text-nya ya. Kalau kita XOR-kan dengan 0, contohnya seperti ini ya. Kalau kita XOR-kan semua dengan 0 ya, berarti ini kembali ke plain text-nya. Misalnya ini 0 ya, bukan 1 ya. 1 di XOR-kan dengan 0. Ya, hasilnya apa? 1. Jadi plain text-nya bukan 0 ya. Nah, tetap kembali ke plain text-nya. Jadi tidak berarti. Begitu juga dengan 1 XOR dengan 0, berarti hasilnya juga 1. 0 XOR 0, hasilnya apa? 0 ya. 0 XOR 0 itu hasilnya 0. Jadi kembali ke plain text semula ya, tidak kalau kita XOR-kan ini 1 sama 1 XOR 0 ya, berarti di sini bukan 0 ya, tapi 1. Jadi kembali ke plain text. Jadi untuk kasus pertama, case stream seluruhnya 0, untuk enkripsinya itu proses enkripsinya itu menjadi tak berarti, karena kembali lagi ke plain text-nya. Untuk kasus 2, jika pembangkit mengeluarkan case stream yang berulang secara periodik, maka algoritma enkripsinya sama dengan algoritma enkripsi dengan XOR sederhana yang memiliki tingkat keamanan yang rendah. Karena case stream-nya berulang secara periodik. Jadi bisa ditebak ya. Untuk kasus ketiga, jika pembangkit mengeluarkan case stream benar-benar acak atau truly random, maka algoritma enkripsinya sama dengan one time pad dengan tingkat keamanan yang sempurna. Karena one time pad itu menggunakan case stream yang benar-benar acak. Pada kasus ini, panjang case stream sama dengan panjang plain text. Jadi kita gunakan plain text, misalnya panjangnya itu 10, berarti case stream-nya juga 10. Kalau 12 ya 12. Kita gunakan sama ya, panjang case stream itu sama dengan panjang plain text. Dan kita mendapatkan chipper aliran sebagai unbreakable chipper. Jadi tidak mudah dipecahkan ya chippernya. Untuk contoh blok chipper, simak contoh salah satu algoritma blok chipper yaitu DES, yaitu Data Encryption Standard. Nah, itu ada pada kriptografi modern. Untuk part 2-nya, nanti saya jelaskan part 2-nya ya di video selanjutnya. Nah, jadi
untuk materi kali ini sekian dulu. Semoga Anda bisa paham dan mengerti dengan apa yang saya jelaskan. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan silakan bertanya di kolom komentar. Part 2-nya untuk kriptografi modern yang ini ya, contoh block chipper pada data encryption standar DES, salah satu algoritma block chipper. Ya, saya akan jelaskan itu di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.